Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah dan rasa syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, serta kepada keluarga dan para sahabat yang mengikutinya, seluruh umatnya sampai akhir zaman, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu tokoh pemimpin Muhammadiyah. Mas Mansur adalah salah satu tokoh Islam Indonesia terkemuka di abad ke-20. Lahir 25 Juni 1896 di Surabaya. Ayahnya bernama Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki, seorang pionir Islam ahli agama yang terkenal di Jawa Timur, keturunan bangsawan Sumeneb, Madura. Seorang khatib tetap di Masjid Sunan Ampel, Surabaya. Ibunya bernama Raudhah, seorang wanita kaya dari keluarga pesantren Sidrasma Wonokromo. Dari orang tuanya ini, Mas Mansur memiliki akar tradisi pesantren yang sangat kuat, hidup dalam suasana keagamaan dan adat yang kental. Beliau menikah dengan putri Haji Arif, yaitu Siti Zakiyah, dikaruniai 6 orang anak, yaitu Nafi'ah, Ainur Rafiq, Aminah, Muhammad Nuh, Ibrahim, dan Lu'lu. Mas Mansur sering menyaksikan ceramah Kiai Haji Ahmad Dahlan di Surabaya. Ia juga menimba ilmu dari Muhammad Thaha Nresmo, berlanjut ke pesantren di Mangan Bangkalan, dan belajar pada Kiai Khalil untuk mendalami Al-Quran dan kitab Alfiyah pada Ibnu Malik. Pada tahun 1908, Mas Mansur menunaikan ibadah haji, mukim dan belajar di Mekah selama 4 tahun kepada Kiai Mahfud yang berasal dari pesantren Termas Pacitan. Pada 1912 berangkat ke Mesir, diterima di Fakultas Agama Universitas Al-Azhar. Pada 1915, Mas Mansur mengajar di pesantren An-Najiyah di Sidoarjo, aktif di berbagai gerakan sosial, politik, keilmuan, dan keagamaan. Bergabung dengan Syarikat Islam pimpinan Hos Cokro Aminoto dan terlibat pendirian pusat kajian Taswirul Afkar bersama Kiai Wahab Hasbullah. Mas Mansur berpikir kontemplatif dengan menulis di berbagai media. Pada 1921, Mas Mansur masuk percakapan Muhammadiyah dari anggota biasa menjadi ketua cabang Muhammadiyah Surabaya, lalu sebagai pada tahun 1927 menjadi ketua Majelis Tarjih pertama pada Kongres Muhammadiyah 26 di Yogyakarta. Oktober 1927, Mas Mansur menjadi ketua pengurus besar Muhammadiyah, sehingga persyarikatan mengalami kemajuan pesat dalam bidang. Mas Mansur melakukan gebrakan politik dengan memprakarsai berdirinya Majelis Islam Al-A'la Indonesia, dan ada Hasyim Asy'ari dan Wahab Hasbullah, tokoh Nahdlatul Ulama. Beliau memprakarsai Partai Islam Indonesia pada tahun 1938 bersama Sukiman Wario Sanjoyo sebagai perimbangan atas sikap non-kooperatif dari Partai Syarikat Islam Indonesia. 19 Maret 1939, Mas Mansur dan Raden Wiwoho membagi Partai dengan Gabungan Politik Indonesia bersama kaum pergerakan perjuangan kebangsaan di Jakarta secara aktif menuntut kepada Hindia Belanda untuk menerapkan pemerintah demokratis bagi rakyat. Mas Mansur menolak tanaman Belanda untuk menjadi penasihat tentang keagamaan Islam kepada pemerintah Belanda, meski dengan gaji 1000 gulden setara dengan gaji bupati kala itu. Ia tetap menolak dan pada 16 April 1943, Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat Putra dengan misi mengeksploitasir kekayaan negara untuk perang Asia Timur Raya. Mas Mansur bersama Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara sebagai pemimpin putra dikendalikan 4 serangkai sebagai kelompok yang berpengaruh di Indonesia. Mereka memanfaatkan fasilitas koran, radio untuk mempercayakan kemerdekaan. Pada 1946, Mas Mansur mengundurkan diri dari 4 serangkai, digantikan rekannya di Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo, yang menjabat ketua pengurus besar Muhammadiyah. Pada 29 April 1945, pengurus dan anggota BPUPKI diangkat dengan 62 orang Indonesia, termasuk di dalamnya Mas Mansur.
Surabaya bagian utara, Mas Mansur memimpin gerilya barisan pemuda yang melawan militer Belanda. Kondisi Raga yang sakit tidak memungkinkan secara frontal Mas Mansur meninggal dunia di tahanan pada tanggal 25 April 1946, wafat sebelum usia setengah abad. Kepemimpinan beliau ditandai dengan adanya 12 langkah Muhammadiyah pada tahun 1938 sampai 1949. Mas Mansur banyak membuat gebrakan dalam hukum Islam dan politik umat Islam saat itu. Mas Mansur tidak ragu mengambil kesimpulan tentang hukum bunga penghara, tetapi diperkenankan, dimudahkan, dimaafkan selama keadaan memaksa untuk itu. Ekonomi perbankan menjadi satu sistem yang kuat di masyarakat, sedang perekonomian umat Islam dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dalam kondisi keterpaksaan tersebut, boleh untuk dimanfaatkan perbankan guna memperbaiki kondisi perekonomian umat Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa menjadi perjuangan dan keteguhan pada kebenaran seperti yang beliau tunjukkan. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.